Anda pernah mancing? Anda hobi memancing? Berburu mungkin? Atau permainan serupa? Pernahkah Anda ketika memancing berpikir betapa dungunya ikan itu? Sekian banyak pemancing, semuanya umpannya memang enak. Dipilih umpan yang paling menarik bagi ikan. Tapi tidakkah ikan itu mengambil pelajaran? Temannya kecantol, ayahnya mungkin kecantol, anaknya mungkin kecantol, istrinya mungkin kecantol, kelompoknya kecantol. Tapi kok tidak ada ya ikan yang jerah dipancing, membuat sosialisasi di dunia ikan. Awas, jangan mau makan umpan yang ada pancingnya. Waspada, ada sekerumpunan manusia yang hobi menjebak kita. Itulah ikan. Dungu memang karena tidak punya akal pikiran. Tapi yang jadi masalah, kalau yang dungu bagaikan ikan adalah manusia. Dipancing, terkena. 2 kali dipancing, terkena lagi. Besok dipancing, terkena lagi. Memang namanya memancing. Selalu membawa umpan yang enak, lezat, menarik. Itulah filosofi pemancing. Bukan salah pemancing. Salah ikan kenapa mau dipancing. Salah ikan kenapa tidak mau berpikir. Pemancing karena dia lapar, ingin makan enak. Bermodalkan cacing, dia ingin mendapatkan ikan kakap. Bermodalkan udang sepotong, dia ingin mendapatkan ikan kakap yang besar. Bila dipanggang, dibakar, mencukupi satu rumah. Suami, istri, anaknya semua mencukupi. Jadi kalau dia pertahankan sepotong udang untuk satu anaknya saja tidak cukup. Itulah filosofi mancing. Jadi jangan salahkan pemancing karena memang dia lapar. Dia butuh makan banyak, ingin mencukupi. Namun sayangnya, kok tidak pernah ada ikan yang mengambil pelajaran. Dungu memang, tapi sangat disayangkan bila manusia bersifat seperti itu. Berperilaku seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yuldahul mu'minu min juhrin marratain. Tidak patut, tidak pantas seorang muslim itu disengat dari satu lubang sebanyak 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 4 kali. Para sejarawan, para ulama, orang bijak telah sering memberikan petuah agar Anda bisa bersikap bijak, tidak seperti ikan mengulang kesalahan nenek moyangnya. Ikan yang terpancing segera masuk ke dalam perut tukang pancing. Namun sayang, anak cucunya tidak pernah mengambil pelajaran. Sehingga ayahnya menjadi korban, anaknya kembali menjadi korban, dan demikian seterusnya. Nenek moyang kita, bahkan kita, pernah mengalami kesalahan, pernah terperosok dalam lubang, pernah menjadi korban. Namun sayang kalau kita tidak mengambil pelajaran dari masa lalu yang pahit. Masa lalu bukan untuk diperingati dan diratapi. Masa lalu adalah sebuah pelajaran yang untuk dipelajari, diambil hikmahnya dan kemudian dilupakan, ditinggalkan. Masa lalu jangan menjadi hambatan untuk masa depan kita. Ambil ibrahnya. Jangan pernah menangis terus karena masa lalu. Karena kalaupun Anda tangisi, masa lalu Anda tidak akan pernah kembali. Akan tapi, ambillah pelajaran. Jangan pernah tersengat dari satu lubang 2 kali. Kalau Anda pernah terperosok sekali, jangan sekali lagi terperosok, apalagi 2 atau 3. Sejarah kehidupan kita di negeri ini, jatuh dan bangun. Tokoh di negeri ini datang dan pergi. Akan sangat bijak bila Anda bercermin, bila Anda mengambil pelajaran dari hari kemarin, hari yang telah lalu, tahun yang lalu, masa yang telah berlalu. Anda mengambil pelajaran siapakah dan apa yang terjadi di masa lalu. Ambillah pelajaran agar mereka yang kemarin menggigit Anda, agar mereka
yang telah merebut, mengobrak-abrik, memporak-porandakan warisan ibu pertiwi kita, menguras kekayaan negeri kita, merusak tatanan moral umat kita, memporak-porandakan akhlak, tatanan agama kita, hukum agama kita, moral agama kita, masyarakat kita. Jangan sekali lagi terulang kemudian mereka menjadi pemimpin kembali, sehingga berpeluang untuk merubah kembali tatanan yang masih rusak ini. Moral kembali diacak-acak, akhlak kembali dinodai, kemudian norma-norma yang telah kita warisi dari ibu pertiwi kita akan diacak-acak lagi. Kemakmuran yang sudah mulai dirasakan mulai berantakan lagi. Kenapa? Karena ternyata para pecundang kemarin saat ini masih berkeliaran. Saat ini masih banyak yang merasa bebas melenggang kangkung. Bahkan banyak yang mereka merasa, bahkan sengaja untuk tidak merasa pernah gagal, pernah menjerumuskan masyarakatnya, sekarang datang kembali dengan 1000 janji. Anda sebagai orang muslim, camkanlah sabda Rasulullah SAW, la yuldahul mu'minu min juhrin marratain. Tidak pantas seorang mukmin disengat 2 kali dari 1 lubang. Ingat masa lalu Anda, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ingat. Jangan sampai kemarin yang telah menyengsarakan kita kembali akan menyengsarakan lagi. Ingat, jangan mudah terbuai seperti ikan terbuai dengan umpan. Jadilah orang yang cerdas. Kayyisun al-mu'minu kayyisun fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli, tidak mudah terpedaya. Tidak mudah terpedaya oleh janji manis, namun melihat fakta dan kenyataan tidak terulang. Janji manis semua orang bisa, umpan semua orang bisa, namun kesetiaan, pengorbanan, dan juga cinta tidak semua orang bisa memberikan. Hanya segelintir orang yang punya keikhlasan, punya iman. Karenanya dahulu putri Nabi Syuaib mewariskan satu pelajaran penting kepada kita yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Wahai ayah, sejatinya orang yang pantas untuk engkau beri tanggung jawab menggembala kambing-kambingmu adalah al-qawi al-amin. Orang yang tangguh, kuat, profesional, berilmu, capable. Di sisi lain amin, dia amanah. Nah, orang yang profesional, kuat banyak. Para profesor, doktor banyak. Yang langka adalah amin. Karena sepatutnya Anda bertanya, siapakah al-amin? Siapakah orang yang beriman, yang memiliki amanah? Mereka lah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hidup bersama orang yang beriman. Orang-orang yang didukung oleh orang yang beriman. Dia beriman, punya teamwork yang beriman. Dia beriman, punya komunitas orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, mengisyaratkan akan hal ini dalam sabdanya, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak memiliki amanah. Cermatilah, camkanlah bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan antara iman dan amanah. Sehingga dapat diambil pelajaran bahwasanya dua hal ini saling berkaitan. Tidak beriman tidak akan pernah amanah. Tidak punya amanah berarti dia belum sepenuhnya menjadi orang yang mukmin walau dia berkata saya seorang muslim. Dia hanya muslim lisannya. Lahirnya muslim, mukmin, namun batinnya belum sepenuhnya sebagai orang mukmin. Karenanya Rasulullah SAW telah menegaskan al-mu'minu man aminahun nas ala dima'im wa amwalihim wa aradihim. Orang yang benar-benar beriman adalah orang yang begitu peka sehingga apa yang terjadi masyarakat di sekitarnya merasa aman, tidak pernah merasa terganggu, tidak pernah merasa terancam, baik dalam urusan
dima, harta, jiwa, harta, harga diri, atau bahkan dalam urusan keutuhan agamanya. Inilah yang harus Anda pertimbangkan. Iman, profesional banyak, cerdas banyak di negeri kita. Kita tidak kekurangan itu. Bangsa kita kurang gersang dari amanah. Gersang dari amanah kenapa? Karena lunturnya nilai-nilai iman. Karena telah kaburnya batasan-batasan iman dengan semaraknya sekuler masyarakat, semaraknya penyetaraan agama, katanya semua agama sama, sehingga Muslim bergabung dengan Nasrani, kemudian yang Hindu dengan yang lainnya dianggap semua agama sama, padahal tentu tidaklah sama. Yang Muslim dengan yang kafir seakan-akan sama, tidak akan sama. Yang amanah betul-betul orang yang telah merealisasikan iman di dalam hatinya, bukan hanya slogan yang diucapkan, bukan hanya kata-kata yang dilontarkan, janji yang diobrol, bukan, namun betul-betul iman. Karena dahulu Umar bin Khattab, pelajaran penting yang bisa kita petik dari seorang pemimpin yang sejati, khalifah Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Suatu hari ada orang yang memberikan rekomendasi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bin Khattab tidak serta-merta mempercayai rekomendasi tersebut. Namun beliau lebih jauh menggali tentang akurasi rekomendasi tersebut. Beliau berkata, pernahkah engkau bersafar dengannya, berduaan? Katanya tidak. Pernahkah engkau berdagang, berjual beli dengannya walau hanya senilai 1 dirham? Katanya tidak. Pernahkah engkau menjadi tetangganya? Katanya juga bukan, tidak pernah bertetangga dengannya. Kalau demikian, engkau belum mengenal orang ini. Apa yang Anda saksikan, Anda dengar selama ini, barulah janji, barulah cerita, namun fakta Anda belum melihatnya. Banyak figur yang konon katanya bagus, namun itu baru sekedar cerita, Anda belum merasakannya. Karena jangan berburu percaya dengan sebuah berita sampai Anda benar-benar melihat track recordnya, bukti hasil kerjanya. Juga jangan hanya melihat hasil kerja yang sementara, namun lihatlah hasil kerja yang nyata, bisa dirasakan, bukan sekedar manis di bibir, manis di ucapan, padahal di belakangnya bersembunyi sekian tim, sekian kelompok orang-orang yang tidak pantas dipercaya. Percayalah, ambillah pelajaran dari masa lalu. Jangan mudah terperdaya, cerdaslah. Jadi orang yang muslim, cerdas, lihai, dan bijak, sehingga tidak mudah terperdaya, tidak mengulang kesalahan yang telah terjadi atau yang pernah terjadi, tidak seperti ikan yang tidak pernah jera dipancing oleh para pemancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.